Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama gue, host kalian Fadil Saputra, a.k.a. Fadil Saputra, a.k.a. Bang Medan Bang, Bang Medan Bang, Bang Medan Bang, Bang Medan Bang. Lu gak lihat gamenya sama aja tuh sama Medan 20 tuh, itu Medan 21 tuh Medan 20.2 tau gak? Bagus bang, kan ada Jobu kau bang. Gak mau, gamenya sama aja. $60 roster update coy. Iya mah cuma roster update doang. Sama apa sama? Iya, tambah keringet. Iya sama keringet doang. Tapi tungguin aja. Ada surprise ntar. Hehe, tungguin aja. Ntar gue pokoknya jangan lupa subscribe. Klik kunci samping subscribe. Nanti kalau kita upload, nanti kan dapat notifikasi tuh. Nah, lo lihat tuh ada surprise ya, udah tungguin aja. Nah, yaudah balik lagi di podcast Zero Knowledge. Kita lanjutin dari minggu kemarin ya kan. Kalau minggu kemarin kita bahas QB dan wide receiver ya. Sekarang kita bakal bahas dua posisi lainnya yang sebenarnya punya spesial. Sebenarnya ini posisinya bisa ambil dua jabatan sekaligus. Istilahnya bisa, yang satu bisa lari bisa nangkep, yang satu bisa blocking bisa nangkep juga. Jadi kita bakal bahas running back sama tight end preview buat musim 2020. Nah, sekarang gue balik lagi sama dua bintang tamu kita. Yang pertama adalah Nuha, a.k.a. Fans Rams, yang mungkin kalian udah pernah lihat juga di review Hard Knocks. Tapi jangan lupa hari Jumat ya, Hard Knocks episode 3. Ya, oke. Nuha, halo Nuha. Halo, sup. Oke, nama satu lagi kontributor terbaru kita, Oka. Halo Oka. Halo, gue masih ada di hari depresi gue dengan Bill O'Brien sebagai GM gue. Dan masih melalui hari-hari gue dengan tapi nasib gue yang tidak mujur ini. Jadi tapi salam kenal buat semuanya ya. Iya. Sebenarnya kalau lo belum tahu, Oka ini fans Texans. Tapi gue denger kabar ini Oka bikin podcast ya. Apa tuh podcastnya? Gak apa promosi gak apa. Ntar gue taruh linknya kok di deskripsi ya. Boleh. Siap. Jadi selain di Zero Knowledge ini, kita gua bersama beberapa host lainnya bikin podcast tentang pro wrestling dan juga mixed martial arts. Jadi namanya adalah Club Worldwide. Barok Club. Gila. Barok Club. Apa Barok Club ya? Club. Jadi nama gue kan Barokah. Jadi dibikin agak dilucu-lucuin jadi Barok Club dari Brock Lesnar gitu. Oh, jadi, gila. Lihat nanti langsung. Iya. Langsung dengerin aja di Spotify. Kita rilis setiap Selasa jam 7 malam. Biasa mostly, dan juga kita udah ada episode pertama juga bahas tentang NXT Takeover sama SummerSlam. Jadi dengerin aja di Spotify ya. Nah, buat lu yang nonton WWE atau nonton UFC tuh langsung dengerin podcast ya, Barok Club Worldwide ya. Betul. Worldwide. Nah, gua udah taruh link podcastnya di deskripsi video. Langsung kunjungin, dengerin. Mulainya aja podcastnya, buset dah, ini vibe-nya wah gila sih. Gokil emang nih. Makanya buat lo yang nonton WWE dan beda banget dibandingkan podcast lain. Wih, Nah ya. Jadi buat lo yang nonton WWE sama UFC, langsung ke Barok Club Worldwide. Langsung aja ke deskripsi di linknya di deskripsi video ini ya. Jadi langsung aja kita mulai nih buat running back dan tight end preview buat 2020. Nah, langsung ke Oka deh, Kak. Menurut lo sekarang pilih satu aja ya, buat biar durasinya lebih pendek kali ya. Biar lebih enak gitu dengerin sama nontonnya. Nah, Kak, satu siapa running back yang bakal naik di 2020? Yang menurut lo yang bakal surprising gitu kan. Contohnya kalau kemarin yang surprising itu Derrick Henry, kayak hitungannya surprising ya kalau dibanding sama 2018 ya. Gue sih ngelihatnya sih nggak terlalu surprising, karena kalau 2018 dia itu kan split carry sama Dion Lewis ya, iya. Ya, tapi dalam limited carries yang dia dapat pun juga udah bagus banget dari 2018. 2019 baru kelihatan dia udah jadi
primary running back dan dia dapat banyak carries dan ya kita bisa lihat hasilnya kemarin. Iya. Parah, habis bagus banget sih. Nah, berarti kalau contohnya kan yang 2019 yang surprising itu mungkin Aaron Jones ya yang tiba-tiba jadi leader rushing touchdown-nya running back kan. Nah, menurut lu 2020 siapa yang bakal jadi yang surprising di running back? Pilihan gue kepada pemain yang kena snap dari Offensive Rookie of the Year kemarin, Josh Jacobs dari Josh Jacobs. Las Vegas Raiders. Kenapa Josh Jacobs? Snap. Itu menurut gue emang itu snap. Selesai dia yang menemukan Kyler Murray. Kayak kata Chef Juna ya. Kata Chef Juna kan kalau gue post Josh Jacobs langsung I hate Kyler Murray. Kyler Murray snap overrated. Josh Jacobs snap. Waduh, bahaya nih Chef Juna nih kalau komenin dia. Syarat buat Chef Juna. Nah, gimana kalau mau tuh? Kenapa Josh Jacobs? Karena dari kemarin pun sejak dia masih rookie pun dia udah langsung ke main line up-nya udah smooth banget dan dia sejak rookie season pun juga langsung breakout dari 2019. Yang gue lihat sih dia ada dia leading di NFL dalam missed tackle dan dia juga termasuk power running back yang bagus banget. Dia average 3.5 yards after contact. Dia dan dia bakal jadi lead, bukan Derek Carr kalau menurut gue, justru Josh Jacobs yang bakal jadi weapons buat offense dari Raiders. Oke. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke Nuha, gue baru ingat tadi ini ya, gue mau bahas dikit. Kan ada breaking news kan kemarin yang Ravens tiba-tiba langsung ngerilis Earl Thomas kan. Nah, itu menurut sekarang gue ke Nuha deh. Nuha gimana menurut lo keputusan Ravens buat ngerilis Earl Thomas yang katanya tuh gara-gara berantem pas di training camp sama teammate-nya? Menurut lo itu keputusan tepat gak? Ya, kalau mau dibilang keputusan sebenarnya itu udah tepat ya, karena kehidupan pemain di luar lapangan itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari klub itu sendiri. Cuman karena Thomas sebenarnya udah cukup terkenal dengan pemain yang bermasalah lah. Dari yang sebelumnya juga ada permasalahan dengan istrinya, atau ya gue lupa siapa sama istrinya mungkin ya. Dan sekarang tambah lagi berantem sama teammate-nya, dan itu otomatis bakal ngeganggu stabilitas tim. Masa lu berantem sama teammate lu sendiri yang notabene tahun lalu bawa Ravens ke number 1 seed di AFC gitu loh. Nah, itu sih udah tindakan yang tepat ya buat nge-cut. Ini udah di-cut ya, resmi dirilis ya? Udah rilis resmi. Udah rilis ya, berarti ya itu ya udah bagus buat Ravens, tinggal nunggu aja tentang siapa yang bakal nampung Earl Thomas. Oke, kalau mau tuh tim mana yang cocok buat ambil Earl Thomas? Tim yang cocok ya. Waktu sebelum dia sign sama Ravens sih dia pengen ke Cowboys ya Cowboys katanya. Ya, yang videonya dia nyamperin ini ya Jason Garrett ya. Iya, dan dia juga dia affiliated juga dengan Texas karena dulu dia kan di college-nya di Texas Longhorns, jadi mungkin masih ada koneksi di situ. Iya. Ya kemungkinan lain ya finger cross tim gue Houston Texans. Kenapa tuh? Kok bisa tim lu? Karena situasi di Texas juga kita benar-benar butuh help di secondary sih. Cuman gue bilang finger cross karena sebenarnya kita punya Justin Reed ya, yang masih muda dan ya udah cocok dengan skemanya dari Houston Texans. Dan kita dan Texans mungkin nggak mau banyak ada distraction yang nggak worth it buat mereka. Jadi kandidat utama masih tetap Dallas Cowboys sih. Oke. Berarti mungkin Cowboys ya. Kalau menurut tuh kalau rilis mah nggak usah round ya. Berarti menurut lo berapa seharusnya gaji yang cocok buat Earl Thomas buat ibaratnya kayak redemption gitulah. Kan pasti kan Amerika kan sangat suka redemption story gitu ya. Habis kasus terus redemption gitu kan. Kan itu kan cicipannya Amerika banget. Nah, menurut lo berapa gaji yang cocok buat Earl Thomas?
untuk durasi pastinya bakal ini 1 year contract sih. 1 year 1 sih, year ya. contract. Uh-uh. Ya untuk dia bisa prove it a player, jadi dia harus prove it bahwa dia nggak seperti yang diberitain. Dan untuk value-nya gue rasa safety yang umurnya udah 30 ke atas, juga dia punya conduct detrimental history, dia punya injury history, terlalu gede seperti kontraknya di Ravens, jadi mungkin antara 7 until 10 million sih, ya di 10 juta. range itu. Hmm. Ya 7 sampai 10 juta jadinya. 7 sampai 10 juta ya. Oh, oke. Nah, balik lagi ke topik utama, sekarang kita ke Nuha. Yuk. Siapa Siapa running back yang bakal naik di 2020? Running back ya. Sebelumnya gue mau ngasih sedikit statement ya. Yang di luar sana yang ngomong running back don't matter. Kalau misalnya don't matter, kenapa ada posisi running back? Katanya sih gitu aja ya. Iya sih. Nah, gue mau nyebutin satu nama, dan ini rookie jatuhnya, emang masih rookie, dan di draft nomor 32 sama Kansas City Chiefs, Clyde Edwards-Helaire. Clyde Edwards-Helaire. Oh, Helaire ya gitu ya. Kenapa dia? Kenapa Clyde Edwards-Helaire? Karena sebenarnya banyak orang yang bilang waktu NFL draft kemarin, ini orang tuh draftnya tuh hasilnya tuh dia tuh rich. Banyak orang analis yang bilang dia tuh rich. Karena sebenarnya di antara semua running back yang di draft itu dia sendiri yang di draft di round pertama, dan sebenarnya secara talent wise yang paling bagus di antara rookie itu DeAndre Swift sebenarnya. Oh, DeAndre Swift ya, yang di Lions ya? Yang di Lions. Cuman dia tahun lalu ketika main di LSU, kalau misalnya teman-teman pendengar ini yang nonton college football tahun lalu dan di playoff, itu Clyde Edwards-Helaire nih. Gue bacain sedikit statistiknya. Boleh. Rushing yard-nya itu 1414. Itu untuk tahun lalu dia breakout season juga, dan untuk ukuran college player 1400-an itu gede loh untuk ukuran. 1400 gede. Oh, oke. 1400 itu gede, dan receiving yard-nya 453 yard. Scrimmage-nya juga 1800-an. Nah, kalau tahun lalu waktu main sama Joe Burrow dan teman-temannya itu, Helaire itu emang mainnya cukup sering dijadiin kayak third down conversion. Oh ya, misalnya ya down yang udah mepet-mepet, dan itu dia jago banget, dan emang di LSU juga kebantu juga sih dengan offensive line yang oke lah. Nah, untuk di Chiefs ini dia emang bakal naik karena satu, emang mereka butuh running back ya. Iya. Mereka butuh running back, dan di Chiefs itu kan running back-nya juga udah ada Damian Williams. Nah, mungkin Damian Williams itu bakal dijadiin kayak receiving running back gitu. Running back yang ya Mahomes yang target yang simple yang pendek aja lah buat Mahomes. Nah, sedangkan Helaire ini bakal dijadiin primary yang buat heavy running. Dan namanya kenapa tiba-tiba jadi naik ya, karena ya di college bagus banget cara mainnya. Makanya makanya dia Chief itu berani buat ngedraft Helaire karena itu, dibandingkan dengan semua running back yang rookie pada waktu itu. Tapi menurut tuh apakah faktor lainnya yang kenapa si Clyde Edwards-Helaire naik itu mungkin gara-gara Damian Williams mutusin buat opt-out season? Itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya ya. Faktornya bener. Soalnya Damian Williams kan ini ya opt-out ya, bener. Opt-out ya. Karena ibunya kena cancer, jadi ya karena itu mungkin salah satu. Dan juga jangan lupa Chief punya Patrick Mahomes. Itu aja. Itu. Chiefs. Buat tuh semua para fans Chiefs yang kayak sih fans Chiefs sekarang ramenya baru-baru ya, karena Mahomes sekarang kan the new face of NFL kan. Mungkin baru ya fans baru sih ya ini. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok baru ngefans. Nah, sekarang kan ini kan yang naik ya. Nah, sekarang kita langsung yang bakal turun. Siapa yang menurut lu siapa menurut lu running back yang bakal menurun di 2020? Tadinya sih gua mau nyebut
Todd Gurley ya tadinya. Cuman setelah gue pilih-pilih lagi, ternyata gue nemuin satu nama. Siapa Dalvin tuh? Cook dari Minnesota Vikings. Dalvin Cook. Iya. Kenapa Dalvin Cook? Minum dulu. Biar enak nih. Kenapa? Ini Dalvin Cook itu tahun lalu dia kan breakout ya, breakout season. Itu sebenarnya kebantu sama offensive coach-nya Kevin Stefanski. Kevin Stefanski. Sekarang di Browns ya. Iya. Ya, udah jadi head coach-nya Brown. Nah, dengan skemanya Stefanski itu dan dengan proteksi owner yang ya gue lihat tahun lalu lumayan oke ya Vikings. Makanya Dalvin Cook tuh bisa bikin breakout season dan segala macam. Cuman tahun ini kan offensive coach-nya udah berbeda, Kevin Stefanski udah jadi head coach-nya Brown. Nah, gue sih nanti memprediksi running game-nya Kevin Stefanski itu bakal pindah ke Nick Chubb. Oke. Pindah ke Nick Chubb jadinya. Dalvin Cook ini harus beradaptasi dengan skema baru. Which is itu kita nggak tahu nanti skemanya bakal gimana. Nggak maksudnya juga nggak bisa terlalu dependen juga sama Dalvin Cook aja. Toh juga Vikings juga masih punya receiving corps yang bagus, ada Adam Thielen, ada rookie juga Justin Jefferson, dan Kirk Cousins masih oke lah gitu. Nah itu kalau menurut gue yang bakal turun. Emang secara tahun lalu emang breakout dan yang megang fantasi yang pakai Dalvin Cook tahun lalu bakal emang seneng banget sih karena breakout seasonnya tahun lalu. Oke, berarti Dalvin Cook ya. Walaupun offensive coordinator sekarang Gary Kubiak ya kalau salah ya. Gary Kubiak ya. Yang ngasih OC-nya? Gue kurang tahu ya kalau misalnya, gue belum mengetahui siapa offensive coach-nya. Kalau emang bener Gary Kubiak, ya kita tunggu aja. Soalnya Gary Kubiak pernah sukses juga kan di Texans. Nah itu kita nggak tahu kayak gimana. Oke. Nah, Oka, sekarang giliran lo, siapa running back yang bakal turun di 2020? Gua sih bakal ke Austin Eckler dari Los Angeles Chargers. Austin Eckler, oke. Kenapa Austin Eckler? Waduh. Austin Eckler ini dia ada benefit juga dia being the one to punch sama Melvin Gordon di Chargers. Dan dengan Gordonnya udah leave in free agency, dia ke Broncos. Itu agak ragu sih dia bisa carrying the heavy workload-nya dari Melvin Gordon itu. Rushing dia nggak terlalu istimewa banget sih. Dia lebih ke passing, pass catch running back. Pass catching ya. Dia salah satu pass catching running back, dan dia second in the league in receiving dan reception dan juga receiving yards. Di bawahnya McCaffrey. Jadi untuk reception dia salah satu yang paling bagus. Cuman untuk as a running back juga dia nothing special sebenarnya. Oke. 4.2 yards per carry. Gue masih ragu aja sih apa dia bisa jadi running back utama dengan kontrak barunya dia yang didesain beberapa bulan yang lalu. Gue masih belum yakin dia akan jadi layaknya sebagai nothing more than passing running back sih. Jadi pass catch running back gue nggak terlalu ngerasa dia bisa kalau gue. Oke, berarti Austin Eckler ya. Tadi Nuha, Dalvin Cook. Kalau yang running back naik, tadi Oka milih Josh Jacobs, Nuha milih rookie dari Chiefs, Clyde Edwards-Helaire. Oke, berarti sekarang kita langsung ke posisi 2 jabatan lainnya. Tight end. Sebentar. Kenapa? Lalu siapa? Yang bakal naik sama yang bakal turun, iya. Yang bakal naik itu kalau gue pilih siapa ya? Gue tau siapa yang naik. James Conner. Apaan dia sekali di tackle 4 minggu cederanya ngapain? Gue tau siapa. Siapa? Ini pasti bakal ngejutin sih. Devin Singletary nggak tahu namanya. Aduh, apa tuh? Devin Singletary. Bukan nggak tahu apa ya? Oke.
Bills ya. Gue langsung pop up gitu tuh Devin Singletary. Oh, Devin Singletary. Karena gini loh, karena Hmm. ya iya sih Josh Allen punya weapon baru, Stephon Diggs kan. Mm-mm. Tapi kalau gue lihat sih Hmm. offense-nya ini masih butuh weapon lain buat nge-support Josh Allen. Jadi ya jawabannya Devin Singletary kalau gue. Iya. Nah, Gue sih terus juga setuju juga sih. Kenapa? Jadi gue juga setuju juga sama lo tentang Hmm. Devin Singletary. Pertama dengan Vanguard yang udah udah beli pindah loh. via free agency juga, dia bakal dapat lebih banyak carries dan Itu. ya proyektednya bakal naik sih. Kalau Itu lihat-lihat. benar. Itu makanya yang pertama itu David Singletary, yang kedua menurut gua yang bakalan turun itu adalah siapa ya? Oh, gua tahu nih. Ya. Raheem Mostert. Oh. Oke. Nggak kenapa? Karena gini, karena menurut gua kayaknya Raheem Mostert repsnya bakal agak turun. Pertama, Garoppolo dapat Brandon Ayuk, Deebo Samuel. Apalagi George Kittle yang udah makin termotivasi jadi tight end termahal dalam sejarah. Jadi menurut gua 49ers bakalan mulai pass heavy lagi nih. Kan sebenarnya kan Raheem Mostert juga kan Udah mulai nggak running game lagi kayak tahun lalu. iya, kalau menurut gue running game-nya bakalan agak nurun. Bukan nurun banget ya, agak nurun, tapi ya itu bakal dampak banyaknya ke Raheem Mostert sih kalau menurut gue. Itu sih kalau gue ya. Nah, berarti nanti ini ya, buat tight end sama juga ya. Kalian berdua ngasih verdict, ntar terakhir gue ya. Nah, sekarang buat tight end kita ke Oka siapa Kak tight end yang bakal naik? Tight end yang bakal naik, gue ngambil lagi ke 2019 draft class. Gue pilih Lions TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, kenapa TJ Hawkinson? Hawkinson secara stats sih memang kelihatannya dia nggak terlalu impresif. Memang dia cuma 32 reception buat 367 yards. Dan ya secara stats memang di atas kertas dia nggak terlalu impresif. Cuman kita harus ingat bahwa kemarin Lions kehilangan Matthew Stafford dari pekan ketiga ya. Oh, iya. Dari pekan Ya, ketiga ke pekan keempat. 3-4 gitu lah. QB-nya juga most of the time mereka main dengan backup QB dan ya backup QB ya pasti nggak terlalu bagus kan secara permainan juga, dan TJ Hawkinson juga nggak mungkin bisa dapat banyak target dengan ya David Block sebagai quarterback. Jadi dia ya kalau backup quarterbacknya memang sukanya lebih ke yang reliable aja lah, yang yakin aja kayak Kenny Golladay, terus ada Marvin Jones kemarin. Sekarang kalau Stafford bisa balik lagi dengan performanya yang seperti sebelumnya, ya let's wait and see TJ Hawkinson sih. TJ Hawkinson bakal berperan banyak di situ. Oke. TJ Hawkinson yang bakal naik ya. Oke. Noah siapa Noah? Tight end yang bakalan naik di 2020. Kalau gue bakal milih dari tim gue sendiri, Los Angeles Rams. Siapa dulu nih? Higbee apa satu lagi siapa namanya? Higbee apa Everett nih? Gue milih Tyler Higbee, oke. Kenapa Higbee? Karena tahun lalu ketika offensive team-nya Rams itu udah mulai benar di 4 game terakhir, nah itu Higbee itu menjadi salah satu bukan primary sih jatuhnya. Jadi ya menjadi salah satu target goal buat passing game. Ya. Karena ya tahun lalu emang running game-nya Rams itu benar-benar amburadul, acak-acakan. Nah, sama McVay dibenerin. Solusinya main short passing game. Nah, kebetulan itu lumayan jago di masalah pass catching. Dan blocking juga oke. Nah, tahun lalu itu masalah itu teratasi, dan tahun ini gue yakin statsnya bakal meningkat lagi karena skemanya sih bakal masih sama ya, bakal still play with passing game karena running back-nya masih rookie, jadi belum bisa dikasih heavy loaded kayak zaman Todd Gurley dulu. Dan juga Tyler Higbee ini bagus di endzone target.
Itu Tyler Higbee bagus banget. Makanya walaupun tahun kemarin cuma 5 touchdown, dan ini uniknya sih tahun lalu banyak banyak tight end yang statistiknya tuh kayak receiving yard-nya gede, ininya gede. Tapi touchdown-nya cuma 5. Nah, itu benar. Itu benar banget. Nah, itu. Dan Tyler Higbee itu salah satunya. Emang secara rushing yard emang gak gede, cuma sekitar 600 atau 700-an ya, cuman touchdown-nya 5, dan itu ya secara ukuran tight end ya bagus untuk ukuran tight end yang touchdown-nya 5, dan itu gue yakin sih Tyler Higbee mungkin bakal breakout season tahun ini. Tyler Higbee ya. Oke. Kalau gue ngambil tight end yang baru pindah. Nah, coba lu berdua tebak. Gue pilih Austin Hooper apa Hayden Hurst? Coba tebak. Gue Hayden Hurst sih kayaknya. Lu milih siapa? Lu nebak siapa kalau lu milihnya? Kalau yang punya kayak punya something to prove dan carry on the shoulder sih Hayden Hurst ya. Hayden Hurst ya? Lu berdua emang bintang tamu yang cocok emang di Zero Knowledge Podcast. Bener, gue milih Hayden Hurst karena gini. Gue udah merhatiin nih Hayden Hurst pas dia main pas Ravens pakai sistem 3 tight end tuh ya. Buset, 3 tight end ya. 2 tight end taruh di samping lineman, 1 tight end jadi fullback. Gue udah merhatiin ini Hayden Hurst nih. Gue liat Hayden Hurst udah ada potensi nih orang nih. Dan tahu-tahu pas offseason kemarin dia di trade itu kan trade apa rilis ya? Trade ya? Di trade ke Falcons kan? Dari Ravens. Nah, di trade ke Falcons. Menurut gue dia bakal jadi the next big tight end sih. Bukan big badan, sorry. Maksudnya big performance tight end. Nih lu lihat Hayden Hurst, QB-nya Matt Ryan yang ya malum lah ya kan, namanya juga netizen suka flashy plays, makanya pada ngidolain Aaron Rodgers karena Hail Mary. Gue udah tahu lo pada. Bang Hail Mary bang. Bang Hail Mary bang. Kalau ada Hail Mary abang jago. Lu lihat Matt Ryan mainnya bang. Ini Matt Ryan mainnya juga bagus sebenarnya, cuman ya karena ketutup juga. Iya pernah MVP juga loh, tapi ya karena kemarin Falcons mainnya ketutup sama Falcons yang mainnya jelek banget. Padahal sebenarnya kemarin Matt Ryan MVP ya agak mirip sama MVP performance-nya, cuman ya udah ya orang lihat Matt Ryan sebelah mata. Tapi lu lihat nih ya, musim 2020 nih Falcons, apalagi kayaknya Falcons tuh tim yang semua starternya dari QB, OL, WR, tight end, running back itu first round semua kalau nggak salah. Nah, lu lihat nih Hayden Hurst yang bakalan naik di 2020. Nah, sekarang tight end yang turun menurut Nuha siapa Nuh? Tight end turun. Simple aja sih, paling gampang yang baru balik lagi dari pensiun. Kenapa tuh? Aduh, itu kalau kata admin ketiga itu kenapa si mantan pemain Patriots itu? Itu kalau misalnya admin ketiga nulis mantan pemain Patriots itu kenapa ya para fans Patriots bilang kurang aja nih Mimi nulisnya gini-gini. Gua udah move on masih ditulis mantan pemain Patriots, kenapa nggak nulis Gronk aja sih? Lah itu kan Mimin ketiga. Bukan gue nih. Menyakiti sekte Patriots ya. Iya, kan emang bener mantan pemain Patriots. Kok pada baper sih fans Patriots? Ya nggak salah sih emang. Iya sebenarnya bener, cuman ya jangan baper. Maaf ya fans Patriots. Tapi kenapa Rob Gronkowski? Gronkowski ini kan pensiun dan tiba-tiba comeback, dan klausulnya kan tiba-tiba di trade gitu loh. Maksudnya di trade di Patriots, dan ya tahun lalu kayak dan kayak nggak ada conditioning apa-apa gitu loh. Dia retire itu ya benar-benar retire, maksudnya ya nggak ada latihan, ya benar-benar having fun lah selama pensiun itu. Iya. Main ke sana, main ke sini, main ke WWE. Iya, WWE jadi juara ya. Jadi juara nggak jelas tuh orang memang. Selesai nih. Nah tiba-tiba datang balik lagi ke NFL dengan ya kita tahu lah Gronk tuh juga punya histori cedera yang lumayan bikin keganggu ya, itu cedera punggung ya, itu juga apalagi dengan badan yang gede kayak gitu. Dan apalagi di Buccaneers sendiri kan weaponnya juga loaded banget ya. Ada Mike Evans, ada Chris Godwin, ada siapa? LeSean McCoy, terus juga tight end pun juga ada O.J. Howard gitu loh. Iya. Maksudnya ya playing time-nya sih bakal kebagi ya. Pasti bakal kebagi, dan
Gua nggak yakin sih dia bakal seperti performanya bakal seperti Iya. seperti Gronk yang kita kenal di New England Patriots. Gua nggak yakin bakal balik lagi ke situ. Walaupun nanti balik, it still need time. Iya. Nggak butuh, nggak langsung satu match langsung nyampe langsung Gronk yang keren kayak kita kenal dulu di Patriots. Oh, tidak begitu sobat. Oh, sadis. Pede. Not so fast. Oke. Sadis. Nah, siapa Kak tight end yang bakal turun di 2020? Tight end yang bakal turun. Let's go with Darren Waller sih. Darren Waller. Kenapa Darren Waller? Ini kalau saya Juna denger langsung, siapa ini orang nih? Wah, bahaya nih. Naikin hoax-nya dari fans Raiders, habis itu gue jatuhin lagi. Oh iya, naikin Raiders. Ada Josh Jacobs naik, gue turunin. Darren Waller ini dia lebih kepada mismatch tight end ya tipenya. Jadi dia running blocknya nggak bagus as tight end. As a tight end pun dia run blocking gamenya average at best sebenarnya. Oke. Kemarin dia ada something happen dan dia dapat banyak target dan akhirnya dia bisa masuk Pro Bowl. Dia pass 1,000 yards. Cuman dengan receiver yang mungkin bakal balik lagi dan udah makin stacked, Henry Ruggs, terus Jacobs pasti bakal dapat lebih banyak carries. Gue ngelihatnya kayak Darren Waller nggak bisa replicate season dia kayak kemarin. Jadi yang 1,000 yards itu jangan harap dia bisa sampai kayak gitu lagi. Palingnya at least 700 yards udah termasuk bagus. Terutama dengan banyaknya weapon itu. Banyaknya weapon dia di Raiders, ya bakal lebih banyak ball being spread. Dan dia targetnya bakal nggak sebanyak musim lalu. Iya. Oke. Nah, gue mau nambahin sedikit sih. Boleh. Nambahin sedikit, mungkin menurun sih enggak ya kalau dengan Waller, cuman menurunnya itu kalau kata gue cuma secara statistik aja. Cuma menurun statistik. Kalau tahun lalu kan dia sampai 1004 kalau nggak salah, 1004 rushing yard. Nah kalau tahun ini kayaknya sih nggak bakal nyampe 1000 lagi. Soalnya ya pasti passing game-nya bakal kebagi lah dengan adanya Henry Ruggs, adanya Hunter Renfrow yang udah balik dari cedera. Terus juga ada Lynn Bowden ya, rookie wide receiver yang bagus-bagus. Nah kalau prediksi gue sih Darren Waller itu bakal menjadi target end zone. Yang target end zone yang benar-benar butuh receiver yang gede. Ya itu. Nah, kalau gue kalau tight end sebenarnya gue rada bingung nih siapa yang turun ya. Karena kan pasti the top 2 kan kayaknya nggak bakal turun tuh ya. Kittle sama Kelsey ya, itu bakal susah sih. Ertz menurut gue bakalan naik dikit ya, walaupun ada Reagor ya, karena kan juga kondisi receiving corps-nya Eagles kan yang aduh kan yang kemarin ya. Sekarang kan ya masih ya rada hadu, cuman mungkin menurut gue Ertz masih number 1 target ya. Tapi setelah gue lihat-lihat ya, ini gue bakal pilih pemain yang baru pindah juga, Austin Hooper. Nah, karena gini, pertama QB-nya Mayfield. Maaf aja nih. Oke, nih, lu lihat di musim kemarin ya, Mayfield udah dikasih weapon yang udah mumpuni loh. Ya sebenarnya kan Landry masuk ke Pro Bowl, oke. OBJ sama Mayfield tiba-tiba nurun. Nick Chubb sama Mayfield mungkin receiving passingnya ke Nick Chubb nggak terlalu banyak kali ya. Karena kan emang Nick Chubb buat ngerushingnya kenapa? Nah, juga untuk Nick Chubb kemarin. Iya. Nah, jadi kalau menurut gue ini kan Austin Hooper sempat jadi tight end termahal ya sebelum disalib sama si itu tuh siapa? Si Kittle ya. Nah, itu
Oh ya kita benar kita. Ya kita kan. Tapi kok menurut gue Hooper di Browns bakalan nurun sih, karena kan kemarin kan dia statsnya di Falcons itu 787 receiving yards, 6 touchdown. Kalau menurut gue itu buat seorang tight end bagus loh, 6 touchdown. Bagus. Sama 787 receiving yards, sama nangkepnya 75 kali lumayan. Cuman menurut gue bakal turun karena ya kalau ini kan gue nih sebenarnya menurun dengan catatan ya. Biasanya kalau diskon gitu kan, diskonan ada bintang gitu kan. Nah, ini gue ada bintangnya nih buat Austin Hooper. Kalau Mayfield masih nggak bisa ngemanfaatin weaponnya yang menurut gua wah gila sih, Browns nih salah satu weapon yang gimana ya, yang bagus tapi orang ngeremehin karena ya manfaatin weaponnya si Mayfield ini kurang. Nah lu lihat ya, OBJ, Landry, Hooper, Chubb. Ya, nah ini kalau Njoku. Nah. Iya, Njoku. Nah, kalau misalnya ternyata Mayfield masih percaya sama Landry sama OBJ, nah menurut gua Hooper bakal turun sih gitu. Gitu. Makanya gua milihnya kalau buat WR yang turun sih Austin Hooper, karena kalau misalnya gua disuruh milih, kalau gua milih kita atau Kelsey itu nggak logis juga sebenarnya. Kalau cedera baru nih ya. Kecuali kalau cedera. Nah, itu kita udah selesai ya buat bahas running back sama tight end yang naik dan turun. Nah, ini terakhir nih. Ini kan ini sekarang podcastnya lebih cepet ya, karena ya emang jangan lama-lama ya. Nah, karena kan masih preview. Kalau misalnya udah weekly review pasti lama ntar pas season ya. Berarti udah 3 minggu lagi sebelum season ya kalau salah ya. 16 hari berapa hari? Kalau nggak salah 16 hari lagi. Gak sabar gue nonton kick off Chiefs lawan Chiefs lawan tim jagonya Okan nih, Texans. Kalau di flashback kan pas divisional series, jangan ke sobek lagi, luka lama ya kayak maaf kak di blue delete 28-0 loh itu. Aduh 28. Kenapa bisa blue delete loh. Daerah sendiri. Aduh. Ayo lagi. Jebol semua. Nah, terus gue keluarin unek-unek gue deh sebagai Ayo keluarin. Let it out. Aduh, 28-0 loh. Aduh, terus dibalap sama Mahomes. Gimana kepikirannya mereka bisa fake punt di daerah mereka sendiri, terus gagal dan ngasih poin ke Chiefs. Aduh tuh, itu sebuah curhatan fans Texans yang udah jatuh, tertimpa tangga, pemain jagonya di-trade sama Bill O'Brien, si GM-nya itu ke Cardinals. Aduh, sabar ya fans Texans. Nah, sekarang terakhir nih, gue mau bahas tentang market nih. Kan kemarin kan yang baru extendnya ada 2 top tight end terbaik di NFL ya, kita sama Kelsey. Yang kalau gue perhatiin ini kontraknya udah mulai nipis ke angka kontrak wide receiver. Nah, kalau menurut lu Kak, lu setuju gak kalau misalnya tight end itu kontraknya sebenarnya sih gak bisa nyamain juga ya, tapi menurut lu setuju gak kalau misalnya tight end kontraknya itu nilainya menipis ke kontrak wide receiver? Ya kalau misalkan memang value-nya buat tim itu memang segede Kittle dan Kelsey, ya why not sih. Cuman kalau gue lihat sih beberapa tight end yang eligible buat extension ini nggak akan ngelebihin nilai kontraknya dari Kittle sama Kelsey. Jadi gue lihatnya kayak Hunter Henry yang kena franchise tag kemarin, terus ada David Njoku, happen, terus habis itu siapa lagi tight end? Gerard Everett ya gitu-gitu aja. Iya. Aja sih. Nggak banyak lagi yang bisa extend yang bakal bikin big impact layaknya Kittle sama Kelsey. Tapi kalau misalkan memang ada tight end yang bring that value to the team, ya kenapa enggak bisa kontraknya segede itu? Kalau gue sih. Oke. Nah, lu setuju nggak kalau kontrak tight end menipis ke nilai kontraknya wide receiver? Kalau itu balik lagi ke bagaimana si tight end ini perform dan memberikan impact kepada timnya.
balik lagi ke performa mereka lah. Ya kalau misalnya udah selevel elit kayak Kelsey dan Kittle, ya bener, why not kenapa nggak dikasih kontrak yang gede? Justru kalau misalnya nggak dikasih kontrak gede, malah dia nanti malah dapat kontrak gede malah di tim lain dong. Gitu. Oke. Ya kenapa enggak? Emang kenapa sih enggak? Nilainya memang untuk ukuran Titan cukup fantastis ya, 50-an juta. Iya. Itu memang sih itu udah ya dengan ability yang selengkap Kittle yang bisa blocking, bisa receiving dan bisa receiving dan bisa blocking yang seorang complete package as a tight end. Ya kemampuan sebagus itu layak dihargai mahal. Oke. Nah, berarti itu sesi podcast kali ini kita udah preview semua running back dan tight end plus kontrak. Tapi nah, biar menarik nih ya, gue mau kasih quiz nih. Ayo lo, panik nih. Gue sebelumnya nggak bilang quiz nih. Ayo lo, ini kan kalau quiz kayak di kuliah kan sama dosen namanya itu, ayo kita quiz. Nah, bahaya ini quiz nih. Ayo lo, ini harus cepet nih ya jawabnya ya. Bang. Nah, ini jawabnya harus cepet ya. Gue kasih satu pertanyaan, gue kasih 3 pilihan ya. Siapa tight end? Siapa satu-satunya tight end yang bikin double digit touchdown musim kemarin? Mark Andrews, Kittle atau Kelsey siapa? Mark Andrews. Benar Sep. Oke. Itu benar. Karena kemarin Mark Andrews sama Lamar Jackson statsnya 852 receivingnya 10 touchdown loh. Wah gila 10 touchdown kan? 10 touchdown buat tight end tuh tinggi banget loh. Serius. Tinggi banget. Nah jadi itu nanti buat next-nextnya di fantasi juga sih tuh. Nah iya kan emang buat pemain fantasy wah gila sih. Nah ngomong fantasy jangan lupa nanti weekend hari sorry. Besok bakal rilis episode terbaru Zero Buzz buat kalian yang udah join di Fantasy NFL Fans Indonesia. Apalagi buat kalian yang masih newbie, langsung dengerin deh. Gak usah ngikutin Michael Fabiano atau Adam Rank. Apalagi Adam Rank yang udah paling menyesatkan itu Adam Rank. Aduh udah pusing dari gue kalau misalnya dia bikin prediksi udah jinx semuanya. Nah jangan lupa nonton atau dengerin podcastnya dari Zero Buzz. Siapa aja pemain yang harus lo ambil, siapa aja pemain yang bakal sleeper, siapa aja pemain yang jangan lo ambil. Jadi stay tune hari Kamis. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng samping subscribe biar dapat notifikasi pas kita upload video. Jadi thank you banget udah nonton dan dengerin podcast ini. Thank you banget Nuha udah join. Thank you. Thank you banget Oka udah join. Thank you semuanya. Nah, jadi buat next week kita bakal preview posisi yang dikelompokin jadi satu. Defensive back, cornerback, dan safety. Nah, jadi buat kalian jangan lupa next week seperti biasa hari Rabu malam kita bakal atau sore ntar tungguin aja. Yang penting hidupin notifikasi aja pas kita udah upload nanti dapat notifikasi. Jadi thank you banget udah nonton. Buat kalian yang masih Bang Medan Bang, kampret lu emang. Ayo Bang, main Bang. Gue gak mau, mahal habisnya gak ada perubahan sih. Tapi tungguin aja, ada surprise kok. Tungguin aja. Jadi thank you udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin di Spotify. Stay tune di episode selanjutnya ya. Dah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.